Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd, pindah monggo-monggo kalian sing akan rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan arupi kenikmatan iman Islam sempat sehat sehingga kalian saged makempal manunggal wonten ing Masjid Al-Fatah. Semoga Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya di pagi hari ini dan memberi kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam katur kunjuh dan Nabi kita, junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mugi-mugi kelan samika dados umatipun wonten ing dina kiamat pinaringan syafaat saking beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masaqini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan jangan sampai menyekutukan Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Ya, tidak ada amalan yang lebih utama selain setelah menyembah kepada Allah, setelah beribadah kepada Allah, kecuali adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Ketika ada seorang laki-laki, seorang pemuda datang ke Rasul, ya Rasul, saya mau berjihad di jalan Allah. Kamu masih punya orang tua? Masih. Ya sudah, berbakti kepada orang tua. Fafihima fajahid. Kepada keduanya kamu harus berjihad. Maksudnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Lebih utama berbakti kepada orang tua daripada berjihad fisabilillah. Keutamaannya luar biasa. Maka orang tua, selagi masih orang tua niku masih ada, maka pintu surga niku terbuka untuk kita. Tapi kalau orang tua sudah meninggal dunia, ya mohon maaf, bisa jadi pintu surga sudah tertutup. Sebagaimana Hasan Al-Basri niku pernah lagi ngeten niki, di depannya niki pada para murid-muridnya nangis. Kenapa nangis? Karena orang tuanya meninggal, ibunya niku meninggal. Muridnya bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, jenengan kok meratapi kepergian ibu jenengan? Kan nggak boleh meratapi kepergian ibu niku. Kemudian Hasan Al-Basri pun menjawab, saya tidak sedang meratapi kepergian ibu saya sedang menangisi karena pintu surga saya hari ini sudah tertutup satu. Satu pintu surga saya sudah tertutup. Menangis gara-gara pintu surganya sudah tertutup. Maka orang tua niku masya Allah pintu surga bagi kita semuanya. Misalkan ngeten nggih, ada orang tua punya anak loro niku wong tua saged tilem napa mboten? Mboten saged, ndak bisa tidur. Tapi kalau misalkan anak punya orang tua sakit, bisa tidur napa mboten? Ngorok kan ngaten nggih. Ngatek ngorok-ngorok. Kalau misalkan ada orang tua sakit niku, orang tua biasanya niku bisa seakan-akan niku menggantikan sakitnya anakku loro, kok anakku loro ramari-mari, kemudian ngomong, ya Allah, jadikan sakit anak itu pada saya saja, anak saya jangan sakit, saya saja yang sakit. Seakan-akan bisa menggantikan sakitnya anak. Tapi kalau misalkan anak punya orang tua, orang tuanya sakit, bisa ndak menggantikan sakitnya orang tua? Sakit apa mboten? Contoh misalnya ngeten, orang tua sakitnya loro pikun misalnya, lorone sakit pikun. Kira-kira anak niku bisa menggantikan sakitnya orang tua mboten? Mboten.
Lagi. Begitu juga kalau misalkan orang tua merawat anaknya yang sakit niku sabarnya luar biasa, sayangnya luar biasa. Nggih. Kenapa? Karena orang tua kalau punya anak-anak yang sakit niku berharap anaknya nanti bisa hidup. Nggih, bisa hidup. Jadi dirawat terus. Tapi kalau misalkan anak punya orang tua, orang tuanya sakit niku, kadang-kadang mboten sabar. Niku kadang-kadang berharap wong tua ndang cepet. Kok ya banter men ki mati niku. Lagi baru beberapa hari sudah tidak sabar. Lagi rong dino, tolong dino, kadang-kadang lagi seminggu ngeten niku kadang-kadang udah nggak sabar. Wah aku gaweanku akeh, sok sibuk ngeten niku. Niku kadang-kadang anak seperti itu. Maka harusnya kita kalau orang tua saja bisa sayangnya seperti itu kepada anaknya, harusnya kita sebagai anak juga harus kasih sayangnya seperti itu juga. Kan ngeten nggih. Kadang-kadang wong anak niku kan yo pengen berbakti kepada orang tua, yo ngei raketang sithik memberi kepada orang tua. Anak niku yen wong tua niku kan saged nggih bisa memberi anak. Kadang-kadang misalnya anak butuh nggih, orang duwe duit kadang-kadang diutang-utangke. Nggih, misale orang tua nggih duwe anak, anake kok butuh duit. Niku kadang-kadang wong tua ngei utangan ke anak, wis tak utangi duit gue. Niku kadang-kadang ya berharap napa mboten dikembalikan. Yang dibalekke ya syukur, yang ra dibalekke ya yang dibalekke arep, yang ra dibalekke ya arep sithik. Tapi kalau misalkan ada orang tua minjem anak duit niku, wong anak niku biasanya berharap napa mboten? Ditagih terus, kadang-kadang dihitung terus kan ngoten nggih. Nggih. Begitu juga kadang-kadang anak niku pengen berbakti kepada kedua orang tuanya, kadang-kadang pengen memberi orang tuanya. Karena kan salah satu kita niku wujud bakti kita niku nggih memberi orang tua. Salah satu nggih berbakti kepada orang tua ini ada dua. Yang pertama nopo? Yang pertama ketika ada orang tua ingin sesuatu, kemudian orang tua niku ngomong keinginannya itu, maka kemudian anaknya mewujudkan keinginan orang tuanya. Ini salah satu bentuk bakti anak kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua nggak ngomong keinginannya, tapi anak wis paham dan berusaha untuk mewujudkannya. Niki juga lebih. Biasanya jenengan sing pertama napa sing kedua, napa sing ketiga? Tidak dua-duanya. Sing pundi? Lah wong tuane mati Pak pipun. Kalau orang tua sudah meninggal, apakah kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua? Masih, nggih. Tentunya masih, nggih. Contohnya dengan apa? Kita berdoa kepada kedua orang tua. Mungkin dengan apa? Dengan bersedekah atas nama orang tua. Ijma ulama membolehkan. Kemudian apa boleh? Apa boleh sing membolehkan itu berkorban, contohnya besok cara korban nggih. Berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia sakit napa mboten? Nggih, madhab Hambali boleh mutlak nggih. Dalilnya napa? Dalilnya Nabi SAW pernah kurban 2 domba yang besar, kemudian satunya diniatkan anhu untuk dirinya wa ahli baitihi, dirinya dan keluarganya. Yang satunya diniatkan napa? Untuk an ummatihi mimman lam yudhi, untuk umatnya yang belum berkorban. Nggih, keluarganya berarti kan masuk dirinya dan keluarga yang sudah meninggal dunia. Keluarga yang sudah meninggal dunia berarti juga diperbolehkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia menurut madhab Hambali. Madhab Hanafi berpendapat boleh. Dalilnya apa? Qiyas ala sedekah, sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, ijma ulama membolehkan. Kemudian madhab Maliki, madhab Maliki tidak boleh kecuali orang niku sudah berwasiat sebelumnya. Kalau sudah berwasiat maka boleh. Kemudian kalau madhab Syafi'i boleh jika berwasiat juga. Lah pertanyaannya sing rajih sing pundi niki, sing kuat sing pundi? Kalau kita melihat dari beberapa pendapat niki, yang rajih niku membolehkan berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? 2 madhab tadi boleh, yang 2-nya boleh jika ada wasiat. Berarti kan kalau wasiat tetap dijalankan.
berarti juga sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga yang rajih, yang kuat niku membolehkan kita berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Taib. Dan kalau kita mendoakan orang tua ya kudune kita niku kalau masih ada orang tua berharap doanya juga. Kadang-kadang kan orang niku nggih kok mana-mana minta doa kepada ustadz, kepada kiai, kepada ulama niku minta doa, kepada orang soleh minta doa, tapi lupa minta doa kepada orang tua. Padahal kunci doa yang mustajabnya doa adalah doa ibu kita, doa anak gitu, doa ibu doanya ibu. Kenapa doa ibu itu disebut paling mustajab? Karena ibu niku memiliki sifat rahim, maksudnya sifat kasih sayangnya luar biasa. Allah niku kan juga zat yang mengabulkan doa, yang mengabulkan doa niku Allah. Dan Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang kepada hambanya niku luar biasa. Ibu di antara seluruh orang yang paling kasih sayang itu adalah ibu kita. Kepada anak niku adalah ibu. Maka doanya ibu niku doa yang mustajab karena memiliki sifat yang sama dengan Allah yang sangat sayang, sangat sayang niki, rahim niki, sehingga doanya niku mustajab. Maka jangan sampai kita niku lupa. Kadang-kadang kemana-mana minta doa kepada wali, minta doa. Padahal wali yang sesungguhnya niku ya Walid. Maksudnya itu Walid nak Dewi itu bukan nggih. Walid nak Dewi, Walid yang walid dan walidah niku ibu dan bapak maksudnya. Itu doa yang paling mustajab. Jangan sampai kita kok malah melupakannya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, inna rahmata la tanzilu ala qaumin qati'ur rahim fi qati'ur rahim. Ketika ngeten niki, kemudian Rasulullah SAW mengatakan Allah tidak akan menurunkan rahmatnya pada kaum yang suka memutus tali silaturahim. Lagi meneng kabeh ngeten niki. Ya udah ngantuk-ngantuk nih. Mboten nggih. Kemudian beberapa kali disebutkan sampai satu ketika ada seorang pemuda berdiri kemudian balik ke rumah untuk minta maaf kepada orang tuanya. Habis itu balik lagi. Nah, berarti Rasulullah SAW itu tahu mana orang yang suka memutus tali silaturahim di antara para sahabat itu yang ada di depannya Rasul niku. Sehingga rahmat kita tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah sampai kita niku menyambung tali silaturahim, terutama berbuat baik kepada orang tua kita. Orang tua niku luar biasa, doanya niku sangat mustajab. Contoh nih, Nabi Musa niku pernah berdoa, ya Allah dullani au dallani ala rafiqi man rafiqi fil jannah. Ya Allah tunjukkan siapa temanku itu di surga. Pernah berdoa seperti itu. Akhirnya Allah pun kemudian memberikan jawabannya, orang yang pertama kali lewat di depanmu itu adalah orang yang menemanimu di surga. Ditunggu beberapa saat, kemudian ada seseorang, nggak dia kenal, Nabi Musa nggak mengenalnya, dia pun juga nggak mengenal Nabi Musa. Orang wong liya niku kan ngerti jenenge tapi ora ngerti wonge. Kadang-kadang kan seperti itu. Bahkan kita pun juga gitu. Misalkan kita Imam Bukhari itu yang gimana? Kita juga nggak tahu seperti apa kan ngeten nggih. Orang zaman dulu juga sama. Nah, satu ketika karena ada orang yang lewat, Nabi Musa pun mengikuti orang ini. Diikuti. Kemudian sampai rumahnya, niki orang niki ternyata Jazar niku di tafsir niku disebutkan niki Jazar niku adalah tukang daging. Lewat kemudian diikuti oleh Nabi Musa sampai ke rumahnya. Ketika masuk di rumahnya, Nabi Musa pun melihatnya dia sedang menyuapi ibunya. Sampai habis, kemudian memberi minum ibunya. Pernah Bapak Ibu menyuapi ibunya? Dereng. Loh kok dereng? Pernah Pak yang loro? Loro. Maka setelah ini kemudian setelah niku Nabi Musa pun bertanya kepada orang niki, kamu sudah berapa lama seperti ini, sudah berbakti kepada orang tuamu? Yo dari dulu, sudah lama sekali. Apa yang sudah kamu dapatkan dari kamu niku berbakti kepada orang tuamu, kepada ibumu ini? Kemudian orang ini menjawab,
Ibu saya selalu berdoa untuk saya. Cuman anehnya doa ibu saya itu cuman satu, tidak pernah berubah. Doanya apa? Dari kecil dia itu selalu berdoa kepada saya, berdoa kepada Allah agar saya itu dijadikan temannya Nabi Musa di surga. Masya Allah. Nah doanya ibu nih. Nah di satu riwayat disebutkan Nabi Musa, malah justru Nabi Musa yang berdoa kepada Allah agar dijadikan si laki-laki ini temannya Nabi Musa. Disebutkan di riwayat itu Allahumma ja'alni rafiqahu fil jannah. Ya Allah, jadikan aku teman dia di surga. Seakan-akan dia itu lebih tinggi daripada Nabi Musa, karena Nabi Musa mengatakan Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku teman dia di surga. Ya. Dia niki orang yang berbakti kepada ibunya niki. Seakan-akan lebih mulia daripada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa niku rasul. Nabi dan rasul, tapi seakan-akan niki lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi Musa. Tayyib. Maka tadi kita banyak-banyak berbakti kepada orang tua. Ada satu kisah juga niki satu kisah dulu sebelum kita melanjutkan. Ada seorang anak niki datang ke dokter membawa ibunya. Ibunya niku teriak-teriak, sampai lepas jilbab gitu. Kemudian sampai ke dokter, dokternya itu bertanya, kenapa ibumu ini? Ibu saya gila. Ibunya gila. Loh sejak kapan ibumu gila? Ya sejak saya lahir, sejak kecil dia. Berapakah lama kamu merawatnya? Ya lama sekali. Kenapa bisa seperti ini? Ternyata ibu ini dulu waktu kecil sudah gila. Kemudian bapaknya itu menikahkan dia dengan seorang laki-laki, tujuannya agar punya anak, dan anak ini yang bisa merawat si ibu yang gila ini. Kemudian sampai di umur 10 tahun si anak niki kemudian sudah merawat ibunya sampai di umur saat itu sekitar 30-an. Jadi 20 tahun sudah merawat ibunya yang gila. Bayangkan merawat orang yang gila itu kan sangat susah sekali. Harus butuh kesabaran yang ekstra. Lepas jilbab, kemudian lepas membuka auratnya, makan kadang-kadang dibanting, kemudian BAB, BAK harus dicebokin dan lain sebagainya. Niku sangat sabar sekali. Bayangkan dari kecil sampai umur 30-an tahun merawat ibu yang gila. Jenengan kon ngerawat wong gila niku pripun rasane? Oh, lah niki merawat ibunya yang gila. Kemudian dokter itu mengatakan, kenapa kamu nggak meninggalkan ibumu saja yang gila niki? Kenapa kamu nggak memikirkan karirmu? Kamu kan masih muda, butuh kamu harus nikah, harus memikirkan karirmu, masa depanmu. Ibumu itu tahu nggak kamu itu anaknya? Kemudian ya nggak tahu. Loh kenapa kalau nggak tahu? Ya udah tinggalkan aja ibumu itu, kan dia juga nggak tahu kalau kamu itu anaknya. Kemudian anaknya itu mengatakan, memang ibu saya itu nggak tahu saya anaknya, tapi zat yang menciptakan ibu saya itu tahu saya anaknya. Allah niku tahu saya anak ibu ini. Jadi walaupun ibu saya nggak tahu, Allah juga mesti akan tahu. Maka wajib saya itu berbakti kepada orang tua saya, walaupun dalam kondisi tadi yang kondisinya gila. Masya Allah, luar biasa. Taib. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya tadi, ayat sambungan ayatnya. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba. Kemudian berbuat baik kepada kerabat, wal yatama wal masakin, langsung ke wal jaridil qurba. Kemudian berbuat baik kepada tetangga, jaridil qurba, tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, tetangga dekat dan tetangga jauh. Maka tetangga niku ada 3 sebenarnya. Pertama dia niku tetangga, kemudian yang kedua dia kerabat, kemudian yang ketiga dia muslim. Kalau ada tetangga, kerabat, dan dia muslim, jenengan kok berbuat baik kepada orang niki, langsung dapat 3 kebaikan. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat, dan berbuat baik kepada orang muslim, langsung dapat 3 kebaikan. Kalau misalkan ada tetangga, tetangga tapi bukan kerabat muslim, tetangga muslim tapi bukan kerabat. Kalau jenengan berbuat baik kepada orang seperti ini, dapat 2 kebaikan langsung. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada muslim. Kalau misalkan ada tetangga tidak muslim, tidak kerabat, tapi dia tetangga, jenengan kok berbuat baik kepada orang ini, dapat 1 kebaikan walaupun dia bukan muslim.
walaupun dia bukan muslim. Lah pertanyaannya Pak, tetangga itu yang seperti apa? Tetangga itu batasnya seberapa? Sebagian ulama berpendapat tetangga itu jika kita mengumandangkan azan, kemudian yang mendengar azan kita itu berarti adalah tetangga kita. Jadi berapa kurang lebih berapa puluh meter niku adalah tetangga kita. Sebagian berpendapat 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang. Pak lah sini ki lumayan aduh-aduh ya. Nah, 40 rumah sebagian ulama berpendapat itu masuk tetangga. Kemudian sebagian ulama berpendapat itu adalah tetangga. Tapi yang paling berhak dengan kebaikan kita adalah tetangga yang paling dekat dengan kita. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya punya 2 tetangga. Kepada siapa saya harus memberikan hadiah saya? Maka kata Rasul, yang paling dekat pintunya dengan dirimu. Sing paling cerak lawangi kalih jenengan. Niku yang paling berhak dengan kebaikan jenengan. Niku yang paling utama. Maka tetangga kadang-kadang kan enek tonggo apik, tonggo elek. Tonggo apik diapiki, tonggo elek kok dieleki, diapiki yo dieleki. Diapiki yo ngono. Sik ngeten lho. Tonggo apik, tonggo apik sadurunge diapiki wis apik. Jenengan apiki tambah apik. Tonggo elek durung jenengan eleki wis elek, jenengan eleki tambah elek. Nggih, berarti kudu di apa? Diapiki. Tonggo apik diapiki, tonggo elek diapiki. Aja dieleki kok dieleki. Tonggo elek ya kudu diapiki. Nggih, karena kadang-kadang nggih napa? Kadang-kadang kan tetangga niku nggih kadang-kadang mengganggu diri kita. Itu termasuk ujian untuk diri kita. Contoh misalkan seperti ini. Imam Abu Hanifah niku pernah punya tetangga. Tetangganya niku suka mabuk-mabukan. Nggih, ten mriki mboten enten nggih. Tapi kita masjid enten. Ini coba masjid enten. Nggih. Satu ketika tetangga niki memang setiap malam niku mabuk-mabukan. Ya, setiap malam tetangganya Imam Abu Hanifah niku mabuk-mabukan. Dan setiap malam, setiap dini hari jam 1, jam 2, jam 3-an niku mesti keliling kampung nyanyi-nyanyi. Nggih, ganggu tetangga. Semua orang niku terganggu, termasuk sebenarnya Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah niku enggak berkata kemudian kok mengganggu, ndak. Malah justru punya tetangga seperti ini. Alhamdulillah, kata Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah, saya punya tetangga seperti ini. Jenengan yang ditonggo ngeten niki. Alhamdulillah napa innalillah. Mureng-mureng. Innalillah. Imam Abu Hanifah, alhamdulillah dengan nyanyian tetangga saya yang mabuk-mabukan ini, saya bisa menjadikan saya alarm atau saya jadikan alarm sehingga setiap malam saya bisa bangun dan sholat malam. Ini luar biasa, mengambil sisi positifnya, jadi mengambil kebaikannya. Setiap kondisi niku mesti ada sisi kebaikannya. Imam Abu Hanifah, masya Allah, alhamdulillah punya tetangga seperti ini, bisa setiap malam bangun dan sholat malam. Satu ketika tetangga yang mabuk-mabukan niki, yang nyanyi-nyanyi setiap malam niki, niku nggak nyanyi. Nggak ada nyanyiannya. Gara-gara nggak ada nyanyiannya, Imam Abu Hanifah niku kebablasan. Subuh lagi tangi. Nggih, subuh lagi tangi. Bar subuh niku kemudian tanya kepada orang-orang. Nih orang yang setiap malam mabuk-mabukan, yang setiap malam nyanyi-nyanyi ini kemana nih? Kok saya nggak mendengar nyanyiannya semalam niku. Kemudian orang-orang, loh jenengan mboten ngertos to, jenengan ndak tahu. Semalam niku dia ditangkap gara-gara dilaporkan ke polisi, gara-gara mengganggu tetangga dilaporkan ke polisi, akhirnya ditangkap polisi di penjara sekarang. Nggih. Yen jenengan ngerti tanggo ngeten niki, alhamdulillah napa wis mabuk nyanyi-nyanyi kok ditangkap polisi. Alhamdulillah napa mboten? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Tapi Imam Abu Hanifah ndak, ketika mendengar tetangganya yang mabuk-mabukan nyanyi-nyanyi niku kok di penjara, malah pulang ngambil duit. Nggih, diambil duitnya, kemudian datang ke kantor polisi. Nggih, datang ke kantor polisi, kemudian apa? Orang yang mabuk-mabukan ini ditebus sama Imam Abu Hanifah, dikeluarkan dari penjara. Nggih, jenengan duit tonggo kok mabuk-mabukan, nyanyi-nyanyian di penjara, jenengan tebus napa mboten? Ditebus.
Ditebus, setelah ditebus kemudian keluar orang yang mabuk-mabukan ini kemudian bertanya kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam, saya ini kan orang saya itu kan setiap malam kan mabuk-mabukan, nyanyi-nyanyi ganggu tetangga, termasuk ganggu jenengan. Tapi kok jenengan malah mengeluarkan saya dari penjara, nebus saya dari penjara. Kenapa? Apa sebabnya? Imam Abu Hanifah pun menjawab, karena justru dengan nyanyianmu itu saya bisa bangun setiap malam dan bisa sholat malam. Gara-gara semalam kamu nggak nyanyi, saya jadi kebablasan subuh. Sampai subuh baru bangun. Seakan-akan nyanyian orang niki lebih berharga daripada uangnya Imam Abu Hanifah. Nyanyiannya lebih berharga daripada uangnya. Luar biasa. Setelah itu si orang yang mabuk-mabukan ini menjadi muridnya Imam Abu Hanifah dan salah satu murid yang terbaiknya. Menjadi murid terbaiknya Imam Abu Hanifah. Luar biasa gara-gara kebaikan. Ngeten iki nggih, yen duwe tangga elek jenengan apik bisa jadi malah dapat hidayah. Dapat kebaikan. Yang jenengan elek ya tambah elek kan ngeten nggih. Atau ada satu kisah juga Imam Hasan Al Basri. Niku juga punya tetangga. Tetangganya niku tetangga Nasrani. Tetangganya ini Nasrani dan kebetulan tetangga Nasrani ini punya kamar mandi yang agak tinggi. Agak tinggi. Karena agak tinggi, kamar mandinya, air kamar mandinya itu merembes ke rumahnya Imam Hasan Al Basri. Sehingga Imam Hasan Al Basri pun mengambil baskom ember gitu untuk nampung air itu, karena kan air dari kamar mandi najis kan ngeten nggih. Ditampung setiap malam dibuang. Nggih. Selama berapa hari? Selama 20 tahun. Nggih, 20 tahun. Satu ketika kalau udah 20 tahun ini, Imam Hasan Al Basri ini sakit. Nggih. Ketika sakit, tetangga-tetangganya pun menjenguknya, termasuk tetangga yang Nasrani ini datang ke rumahnya menjenguk Imam Hasan Al Basri. Kaget dia, kenapa? Karena ternyata air dari kamar mandinya dia niku merembes sampai ke rumahnya Imam Hasan Al Basri. Dia bertanya, loh Imam Hasan Al Basri, kamar mandi saya itu merembes ke tempat jenengan toh? Iya. Lah berapa lama? Berapa hari? Cuman 20 tahun aja gitu. Cuman 20 tahun. Gara-gara kesabaran Imam Hasan Al Basri ini kemudian tetangga yang Nasrani masuk Islam. Karena 20 tahun bayangkan nih, nampung kaya ngene jenengan yang duwe tangga kok banyune merembes, banyu kamar ana apa WC niku merembes ning jenengan. Niku jenengan apa kita nggak jenengan niku? Muni-muni. Muni-muni. Maka kita harus tahu nopo hak tetangga niku harus tahu. Maka Rasulullah SAW niku pernah bertanya kepada sahabat, atadruna ma hakul jar? Tahu enggak kalian apa hak-haknya tetangga? Nggih. Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasul yang pertama, inista'ana bika fa'antahu. Jika tetanggamu itu butuh bantuanmu, minta bantuanmu, maka bantulah dia. Ngeten niki, misalnya nggih, yen jenengan niku kita niku kan harus saling membantu dengan tetangga. Kalau tetangga butuh bantuan kita bantu. Kadang-kadang kita pun juga butuh bantuan sehingga tetangga pun bisa membantu. Contoh misalnya ngeten, jenengan kok omahe kebakaran, sing pertama nulungi tanggane jenengan napa sedulure jenengan sing ning Jakarta? Tanggane jenengan. Yen jenengan niku enek misale keluargane jenengan niku lara, butuh digoneng rumah sakit, niku biasane sing bantu niku tanggane jenengan apa dulur Kalimantan? Tanggane jenengan. Misale keluargane jenengan meninggal dunia, sing pertama nduduk kuburan nduduk kuburane niku tanggane jenengan napa dulur Papua? Tangga nggih. Lah pertanyaan tangga sing endi? Sing biasanya jenengan dodoki jam 1 jam 2 niku biasane tangga sing melarat apa tangga sing sugih? Ya. Kadang-kadang kan enten tangga niku omahe dipageri gedhe nggih. Panggore dhuwur-dhuwur, temboke ya dhuwur-dhuwur, pagere ya dhuwur-dhuwur niku nggih. Niku yen misale jenengan butuh bantuan jam 1 jam 2 bengi, niku jenengan dodoki napa mboten? Tangga sing ngeten niki. Kadang-kadang enek bel jenengan bel napa mboten? Nggih kadang mboten dibel, kadang-kadang dibel pun ya ora tangi ya kan. Nggih ora tangi. Lah berarti penak di tangga melarat apa tangga sugih?
Penak ditanggung melarat nggih. Nggih. Kemudian hak yang kedua, fa in istaqradaka aqratahu. Jika tetangga meniku butuh pinjaman, nggih, pengen butuh duit nggih. Jenengan maka diperintahkan untuk napa? Aqratahu, kamu memberikan pinjaman kepada dia. Kok tanggane jenengan butuh duit, jilek utangan kali jenengan. Jenengan utangin apa mboten niki? Yo jangan ngomongnya orang duwe ngono. Ora nyekel ya. Ya mosok dicekel terus duwite, Mak. Nggih. Nggih. Orang yang mohon maaf niki, ketika kita membantu orang lain dengan apa meminjamkan uang, nggih, ngutangi wong niku pahalanya, ngutangi wong niku pahalanya lebih besar daripada sedekah. Nggih, sedekah niku minimal 10 kali lipat pahalanya. Tapi kalau ngutangi wong, nggih, niku minimal 18 kali lipat. Nggih, disebutkan dalam hadis. Pripun? Dan itu bisa lebih besar lipatannya jika misalnya tonggone jenengan kok kei utangan butuh duit jenengan utangi, kemudian jatuh tempo jenengan kei tenggang waktu ora iso bayar neh kei tenggang waktu neh sampai satu ketika kok ora iso bayar jenengan sedekah ke niku berarti tambah pahalane, tambah akeh pahalane. Berarti pilih ngutangi wong apa nyedekai wong? Kok malah bingung ki meneng wae iki. Nggih. Karena mengutangi orang lain niku pahalanya lebih besar daripada kita niku memberi sedekah. Tapi nggih, kalau kita mau ngutangi wong niku kalau bisa memiliki napa? Kudu di mental menyedekahkan. Ya, contoh misalnya jenengan niku kuwate nyedekahke, misalnya nggih ngutangi wong niku kudu di mental nyedekahke. Kuatku nyedekahke piro niki? Contoh misalnya neng ten Boyolan niku UMR pinten? 2 yuta. 2 yuta ngoten lah misalnya nggih. 2 yuta niku kan berarti kan cukup untuk hidup satu orang selama 1 bulan. Nggih. Kalau tanggane jenengan butuh duit, ya berarti kudu duwe slot niki jenengan yen iso. Nggih, karena niki salah satu hak tetangga. Nggih, dan kita ketika memberi pinjaman dapat pahala yang besar juga. Nggih, jenengan pinjami kok ora dibalekke, jenengan mboten napa-napa. Karena napa? Wis duwe mental menyedekahkan. Karena ayatnya niku jelas nggih. Napa? Wa antasaddaqu khairul lakum. Jika kamu menyedekahkan uang yang kamu pinjamkan itu lebih baik untukmu. Jadi kudu duwe mental nyedekahke yen ngutangi wong. Tapi yang misalnya tanggane jenengan ngeten niki nggih. Tanggane jenengan delalah lagi bangun omah. Nggih, bangun omah. Kok delalah durung rampung, terase durung dibangun, duitnya wis entek. Nggih, tekon ning jenengan, Pak. Niki kan kula kan lagi bangun omah. Terus teras kula durung dibangun, lah kok duit kula pun entek. Kula tak njilek duit jenengan ya. Piro? 10 yuta. Kok oke. Jenengan kein apa mboten niku? Paling mboten kita niku kan punya tadi nggih, punya slot harta yang bisa untuk dipinjamkan ke tetangga kita, ke orang lain. Karena niku salah satu hak tetangga tadi. Maka kalau misalnya mampune 2 yuta nyedekahke tadi nggih, mentale gur 2 yuta, ya ngomong wae. Yo ngapunten yang 10 yuta yo ora enek, aku ora duwe. Iya eneke gur 2 yuta, biyen gelem yo jiguken ora gelem yo ora apa-apa. Ya wis lah ora apa-apa tak jiguke. Misale ngeten nggih. Maka niki salah satu hak tetangga nggih, memberi pinjaman ke tetangga kita. Wa iniftaqara, kemudian jika tetangga meniku fakir, jatta alaihi, maka kamu niku hendaknya memberi bantuan. Maksudnya pripun? Kalau tetangga niku fakir, miskin, nggih, jangan sampai tetangga niku datang ke rumah kita untuk minta-minta ataupun minta ke orang lain ataupun minta di jalan-jalanan. Nggih, harusnya kita niku yang datang ke rumahnya untuk membantunya. Nggih, kalau ada tetangga yang fakir, miskin butuh bantuan, jangan sampai dia minta-minta, kita yang datang memberi. Nggih, jangan sampai mereka niku malah meminta-minta. Nggih, kadang-kadang kan kita niku malah nyeramai. Kowe iki kok gur ngemis wae uripmu ki. Kono kerja kono, ora gur males-malesan. Nggih, wong ngeten iki kan ora butuh ceramah. Ya aku ora butuh ceramahmu. Aku butuh
duitmu. Butuh duit murah, butuh ceramahmu ya. Kemudian hak tetangga yang lain, wa inna maridu utahu, jika tetangga meniku sakit maka kamu jenguk mereka. Jenguk tetangga termasuk hak tetangga. Dan menjenguk niku tidak harus membawa. Kadang-kadang kan jenguk tonggo niku kudu nggawa, kadang-kadang ngoten nggih, kudu nggawa napa ngoten. Padahal nggak harus. Kadang-kadang goro-goro orang duwe apa-apa sing digawa niki, nggak ada sesuatu yang mau dibawa sehingga tidak menjenguk tetangganya. Enggak, harusnya niku datang walaupun tidak membawa napa-napa. Nggih, karena niku hak tetangga kita ketika tetangga kita niku nembe gerah. Nggih. Jadi kadang-kadang kan yen kita bawa sesuatu kan belum tentu dimakan kan nggih. Misalnya jenengan nggawa napa-napa sing mangan sinten niku? Sing waras kan ya. Misalnya jenengan nggawa ayam bakar. Niku sing mangan sing loro napa sing waras? Sing waras kan ngoten nggih. Kadang sing waras kadang-kadang kowe iki jane doyan ayam bakar apa ora to? Yen ora doyan tak pangane kan kadang-kadang ngoten nggih malan. Nggih. Tapi ada satu kisah ketika Rasulullah SAW niku nggih pernah kan jalan di satu tempat, kemudian dilempari seseorang dengan kotoran unta, kena pipinya. Nggih. Jenengan yang lagi melaku dilempari kotoran napa sapi napa letong kebul, jenengan niku pripun rasane? Jenengan apa kita tanggane jenengan niku? Jenengan lagi melaku, kok dilempar kotoran sapi napa kebu, jenengan apa kita tanggane? Ditampol. Lah Rasul ketika dilempar kotoran unta dia tidak marah, justru mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, napa berikan hidayah kaumku karena mereka orang yang tidak tahu melihatnya sisi kebaikannya. Karena orang niki kan belum muslim ya, orang niki belum Islam dan dia belum tahu kalau orang niku, kalau kita kan melihat seseorang itu keburukannya. Kalau Rasul ndak melihat sesuatu niku kebaikannya, menunjukkan kaidahnya wong apik niku yen ketemu wong eling apik berarti wong apik. Jenengan ketemu wong kok eling apik berarti jenengan wong apik. Tapi yen jenengan ketemu wong nggih eling eleke wong niku berarti jenengan wong kurang ngomong lo ya. Ya durung apik ngoten. Contoh seperti Rasul niki, ketika ketemu orang yang kalau menurut kita buruk, malah justru didoakan. Nggih, justru didoakan. Satu ketika orang yang melempari kotoran niki, niku sakit. Ketika sakit, Rasul pun mau menjenguknya. Ketika mau menjenguknya, orang niki dengar Muhammad niku mau datang menjenguk. Kemudian dalam donnya, dalam prasangkanya, oh Muhammad kok arep teko ya ngopo? Jangan-jangan mau balas dendam, ojo-ojo ajem balas dendam karo aku. Nggih, menunjukkan wong yen prasangkane elek berarti wong niku elek. Nih, kalau prasangkanya itu buruk berarti orang niki orang buruk. Kalau prasangkanya baik berarti ini orang baik. Nah, kita niku kalau berprasangka niku pripun? Prasangkanya selalu baik napa buruk? Atau tadi jenengan ketemu wong, biasanya ketemu tanggane jenengan. Niku biasanya jenengan eling apike napa eling eleke? Yang ketemu wong apik eling apik, ketemu wong elek eling. Lah kuwi wong apa kuwi ya? Harusnya kita belajar dari Rasul untuk melihat orang niku sisi kebaikannya. Kemudian kalau tetangga sakit maka ikuti jenazahnya. Wa idza asabahu khairan hannatahu, jika tetangga niku senang napa dalam kondisi yang mendapatkan kebaikan maka kamu beri selamat. Jika wa idza asabathum musibah azaitahu, jika tetangga niku ditimpa musibah maka hiburlah dia. Nggih, hibur dia. Jenengan yang tonggone seneng, jenengan melu seneng apa susah? Susah malahan. Lho kok piye to? Tonggo seneng kudu melu seneng, tonggo susah melu susah. Aja tonggo seneng kok malah susah, tonggo susah malah seneng ki piye to? Nggih. Contoh ngeten niki nggih. Ada salah satu imam namanya Imam Siriuddin As-Saqati. Imam Siriuddin As-Saqati niki nangis selama 23 tahun ba'da salat. Nggih, ba'da salat niku mesti nangis terus. Muridnya tuh memperhatikan, kemudian bertanya kepada Imam Siriuddin ini, "Wahai Imam, saya perhatikan jenengan niku 23 tahun ba'da salat niku mesti nangis. Sebabnya nopo? Sebabnya apa?"
Kemudian Imam Syiruddin pun menjawab, ketahuilah dulu itu saya pernah berbuat dosa besar. Loh, dosa napa? Napa syirik? Bukan. Napa zina? Bukan. Lah napa? Dulu saya niku pernah satu ketika ada seorang datang kepada saya. Kemudian dia niku mengabarkan kepada saya, wahai Imam, pasar Baghdad kebakaran, pasar Baghdad kebakaran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecuali satu ruko, satu toko wahai Imam yang tidak kebakaran. Satu ruko, satu toko niku selamat, tidak kebakaran. Loh, lah toko ini sopo? Toko ini jenengan. Alhamdulillah. Goro-goro ngomong alhamdulillah niki nangis 23 tahun. Lah kok iso? Lah mergone dia merasa seneng, merasa tentrem, ayem di saat orang lain niku susah. Ini orang lain kan kena kebakaran niki, pasar Baghdad kebakaran. Orang lain niki barang-barangnya hangus, tokonya hangus kebakar. Dia kok alhamdulillah seneng, ayam, tentrem. Nggih, dia merasa niki adalah dosa besar. Lah misalnya jenengan duwe sawah misalnya nggih, duwe sawah setengah hektar. Lah ndelalah kabeh sawah niku entek tikus kecuali sawah jenengan. Jenengan ngomong napa niku biasane? Alhamdulillah, dosa gede niku. Nggih. Artinya kita kalau misalkan punya tetangga kok susah, kita juga harus melu susah. Loh Pak, lah kan ya wujud syukur kita. Ya diselametke rukune, diselametke sawahe kalih Allah. Nggih, niku kan wujud syukur. Nggih. Kalau misalkan kita bersyukur pun tidak perlu menampakkan rasa syukur kita. Atau malah jangan sampai kita niku mencela atau dengan kata-kata niku menyinggung tetangga kita. Misalnya sawah selamat liyane niku entek tikus nggih. Ya Allah ki ngerti wong sing apik karo wong elek ya ngerti. Ibadah Allah niku ya tergantung amal ibadah. Wong kaya aku kan ya apik, dadi ya dislametke sawahe. Ya kowe kan ya wis ngono lah ngono. Nah niku enggak boleh, niku menyinggung tetangga kita. Lah wis entek niki. Pun telas. Dilanjutkan apa mboten? Sedikit lagi nggih, kita baca sedikit. Wala tastadillu 'alaihal bil bina. Jangan meninggikan bangunan. Ya, jangan meninggikan bangunan. Kalau tetangga meniku bangunan ini cendek, ojo meninggikan bangunan kecuali dengan izin nih. Karena nopo? Mengganggu tetangga. Kadang-kadang yen jenengan ajeng ninggeke napa-napa niku sanjang kalih tangga riyin. Izin diizinkan napa mboten? Kadang-kadang niku napa? Gara-gara perkara kecil niku terus tetangga niku tersinggung. Contoh misalnya durung enek sing duwe mobil, nggih, misalnya ten desa niki dereng enek sing duwe mobil. Kok jenengan langsung tuku mobil Pajero anyar. Niku biasanya juga ya napa? Tangga niku terus iri. Jenengan manasi mesin, tanggane jenengan ya melu panas kan ngoten nggih. Gara-gara manani mesin we melu panas. Nggih, karena napa? Nggih harus tadi nggih. Kalau misalnya kok tanggane durung di mobil, jenengan di mobil ya mobil sing biasa wae, nggih sing ora pati larang kan ngoten nggih. Ini salah satu hak tetangga juga. Kemudian kalau kamu membeli fakihah fahdilahu, kalau kamu beli apa buah-buahan, maka hadiahkan untuk tetanggamu. Jika kamu tidak mampu memberi tetanggamu, maka fadakhil hasiran, maka masukkan buah-buahan itu dengan cara diam saja, dengan cara diam-diam. Ojo nganti ngerti tanggane. Jenengan misalnya tuku napa nggih? Buah-buahan sing larang niku napa? Anggur musket napa-napa. Ya misalnya anggur musket napa-napa. Jenengan yen saged ngeki tanggane liku luwih apik, tapi yen mboten saged didelikke mlebu wae. Nggih. Terus kemudian apa? Wala yakhruj biha waladu kaliyaghidha biha waladuhu. Jangan sampai anakmu niku keluar membawa makanan tadi, membawa buah-buahan tadi. Kemudian malah dipamer ke kali anake tangga. Akhirnya napa? Pengin nangis. Nah, kemudian dadi perang kan ngoten nggih. Nggih. Kalau tidak mampu memberi maka masukkan secara diam-diam. Tapi kalau bisa memberi itu lebih baik. Wala tu'adzi biqattari faddika illa anta ghrifalahu minha. Dan jangan mengganggu tetanggamu dengan periukmu. Nggih, kecuali kamu memberi mereka sedikit. Maksudnya pripun? Yen jenengan masak niku aja ngantek ngganggu tangga. Kadang-kadang kan malah di sengaja dipanasi sik wajane ngantek panas niku bar kuwi langsung digebuyur banyu mak sreng lho kabeh krungu tang 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 mah di ngono ki. Nih, atau kadang-kadang dipanasi bar kuwi lebokke terasi mak sreng wah ambune ning ngendi-ngendi kan niki. Ganggu tangga.
Mengganggu tonggo. Jadi jangan sampai kita niku mengganggu tetangga. Yen jenengan aja ngei mboten napa-napa, tapi yen mboten ngei lebih baik tidak mengganggu tetangga. Nggih, dengan suara-suara yang seperti ini. Nggih, dari sini napa kesimpulannya juga dua hak niki atau dua hak tetangga niki kita diminta untuk dermawan kepada tetangga kita. Wong yen dermawan niku disukai semua orang. Nggih, jenengan kok dermawan, semua orang suka. Tapi jenengan medit, pelit niku semua orang juga tidak akan suka. Bahkan misalkan ada suami kok medit, kok pelit sama anak istrinya senang apa mboten? Ndak seneng. Nggih, walaupun dia niku napa? Walaupun dia niku kok tahu agama dan lain sebagainya, tahu ilmu agama, tapi kok medit, niku juga ndak akan disenangi. Maka niki hak tetangga niku salah satu hal yang memasukkan kita ke dalam surga. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, salah beberapa sahabat ini datang ke Rasul, ya Rasul, inna fulanah, dia si fulanah niku ya Rasul, tusallil laila wa tasummu wa taf'al wa tasaddaqu. Dia niku salat malam, puasa, beramal soleh, kemudian bersedekah dengan sedekah yang banyak. Tapi dia niku tu'dhi jaraha bilisaniha, menyakiti tetangganya dengan lisannya Rasul. Kata Rasul, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, hiya fil nar, dia niku di neraka. Ya, padahal dia niku sedekahnya banyak, puasanya banyak, sholat malamnya banyak, tapi kok dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, niki kata Rasul tidak ada kebaikan sama sekali. Ya, karena kalau dia mengganggu tetangganya, mendolimi tetangganya, semua pahalanya bisa jadi habis, bahkan justru dosanya malah tambah banyak. Tapi kemudian para sahabat bertanya lagi, ya Rasul, inna fulana, si fulanah itu tusolil maktubah, sholat maktubah saja, dan itu sholat fardu saja. Kemudian watasaddaqo bi afsarin, dia niku kalau sedekah ya kadang-kadang tok sithik ya, kadang-kadang kaya awake dhewe kan ngoten nggih. Nggih, salat ya salat fardhu tok, sedekah ya gur sithik. Nggih, tapi dia niku latuk dijarah bilisannya, tidak mengganggu, tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasul, hiya fil jannah, dia niku di surga. Karena di satu riwayat juga di hak-hak tadi setelahnya disebutkan Rasulullah SAW niku bersabda, la yablughu hakul jar illa man rahimahullah, tidak akan seseorang niku menyampaikan hak-hak tetangganya kecuali akan dirahmati oleh Allah, dan kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wonten lepatipun atur salah bawa tindak tanduk ingkang boten pernah penggalih, kula nyuwun samudra agung ing pangapunten. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.